Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ketemu lagi di channel YouTube Fadli Abuan Kava. Dan di vlog kali ini, perjalanan kali ini, insya Allah kami sekeluarga akan kembali melanjutkan road trip. Tapi tujuannya kembali ke Jakarta dari kota Klaten. Kemudian nanti insya Allah rencananya akan singgah di kota Semarang sebentar, kemudian lanjut ke Jakarta. Dan di vlog kali ini saya juga ingin sekaligus mereview kendaraan yang kami gunakan, yaitu Honda HR-V 2023. Kita akan coba fitur-fiturnya, apa aja yang bisa kita gunakan, dan juga seberapa banyak konsumsi BBM-nya. Kami menggunakan BBM Pertamax yang RON 92, dan nanti kita akan coba metodenya full to full dan metode dengan di MID. Seberapa jauh perbedaannya, mudah-mudahan sama. Jadi nanti ini kita akan fullkan tangki BBM-nya, kemudian kita riset konsumsi BBM di MID-nya, dan kita lihat perjalanan dari Klaten ke Jakarta kira-kira akan menghabiskan atau mengkonsumsi BBM berapa banyak dan berapa rata-rata per 1 per kilometernya. Ya, kita coba aja yuk. Sekarang kita siap-siap dulu, dan kemudian kita lanjut perjalanannya kembali ke road trip. Perjalanan kami kembali ke Jakarta dimulai dari rumah keluarga kami di daerah Jatinangor, Klaten pada waktu sekitar jam 9 pagi. Dan tidak jauh dari rumah, kami mampir dulu ke SPBU untuk mengisi full tangki BBM untuk penghitungan dengan metode full to full setelah kami sampai di Jakarta nanti. Oke, sekarang kita sudah isi bensin full. Sekarang kita coba untuk mereset trip A-nya. Oke, sekarang kita jalan, kita berangkat, dan kita lihat nanti average full consumption-nya berapa kilometer per liter. Setelah isi full BBM, perjalanan pun kami lanjutkan kembali dengan tujuan stop pertama di kota Boyolali. Walau di perjalanan ini banyak kuliner yang bisa dinikmati, soto seger Hajiah Fatimah di Boyolali ini menjadi persinggahan yang tidak pernah kami tinggalkan. Asli, seger banget sotonya. Peri-peri recommended deh, hehe. Setelah kenyang dengan sarapan di soto seger Hajiah Fatimah, perjalanan kami lanjutkan menuju gerbang tol Boyolali untuk menuju Jakarta. Pagi ini cuaca di Klaten dan Boyolali sampai ke Jalan Tol Trans Jawa cukup cerah dengan mayoritas berawan, sehingga cuaca sangat enak untuk berkendara jauh seperti ini.
Dari sepanjang tol Trans Jawa yang pernah kami lalui antara Jakarta sampai ke Boyolali, ruas tol Boyolali sampai Semarang ini adalah ruas tol favorit kami. Walau baru berjalan sebentar, kami rasa harus mampir sebentar di rest area pendopo ini. Rest area yang terkenal karena terkoneksi antara dua rest area yang berseberangan dan rest area yang sangat lengkap, bersih dan nyaman untuk beristirahat ataupun membeli makanan dan oleh-oleh. Sekarang kita sedang singgah di rest area pendopo di kilometer 456. Ini rest area yang terkenal karena yang tersambung di dua ruas jalan, baik yang ke arah Semarang maupun yang ke arah Surakarta. Sekarang kita mau ngopi-ngopi dulu sebentar, karena perjalanan juga masih baru sebentar. Tapi rest area ini sangat sayang kalau nggak mampir ke sini. Yuk kita lihat yuk dalamnya ada apa aja. Dan seperti inilah suasana di dalam rest area pendopo kilometer 456 ini. Sangat banyak merchant di rest area ini untuk kita menikmati santap makan, ngopi-ngopi, ataupun membeli oleh-oleh. Ini adalah area teratas dari rest area 456 ini. Tersedia food court yang cukup luas untuk kita membeli makanan, juga tersedia masjid yang biasa juga digunakan untuk sholat Jumat, dan melalui area ini kita bisa menyeberang melalui skywalk yang menjambungkan kedua rest area di kilometer 456 ini. Dari skywalk ini juga kita bisa memantau kondisi jalan yang dari Semarang menuju Surakarta dan juga sebaliknya. Ini kalau lihat rest area seperti ini sih ini bukan standar rest area kebanyakan di jalan tol. Ini sih sudah seperti standarnya mall. Toiletnya bersih, nyaman, merchantnya banyak banget. Gak heran ini jadi tempat rest area
favorit ya kayak bagi pengguna jalan tol ini untuk singgah istirahat ke sini dan menikmati suasana di rest area kilometer 456 ini. Oke, keasikan di sini kita bisa lupa jalan pulang. Jadi sekarang kita kembali melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta pun kami lanjutkan kembali. Dengan kondisi jalan yang naik turun bukit dan dengan suguhan pemandangan alam yang indah seperti ini, membuat kami menikmati perjalanan ini dengan tidak mengemudikan mobil dengan terlalu kencang. Maksimal 90 km per jam saja sudah cukup. Selain menyuguhkan pemandangan yang indah, ruas tol Trans Jawa yang menuju Semarang ini juga memiliki tingkat kerawanannya sendiri. Dengan beberapa ruas yang cukup panjang dalam kondisi menurun, pengemudi biasanya akan tergoda untuk memacu kendaraannya dengan cukup kencang. Kondisi rem dan teknik memperlambat kendaraan dengan bantuan engine brake sangat perlu diperhatikan di ruas jalan ini. Oke, dan sekarang kita akan mencoba salah satu fitur Honda HR-V ini, yaitu adaptive cruise control-nya dengan Honda Sensing. Pertama kita aktifkan dulu Honda Sensing-nya untuk cruise control-nya. Kemudian kita atur jarak yang kita inginkan dengan kendaraan di depan. Untuk adaptif cruise control-nya dengan tombol ini kita atur jaraknya. Saya lebih suka dengan jarak yang paling jauh. Kemudian kita atur kecepatannya. Sekarang kecepatan di sekitar 90. Atur 88. Saya lebih suka dengan kecepatan di 90. Sekarang adaptif cruise control-nya sudah bekerja. Nanti dia akan menyesuaikan kecepatan jika ada kendaraan di depan yang telah masuk dengan jarak yang tadi kita tentukan. Diaktifkannya adaptif cruise control ini, kaki kanan kita bisa istirahat, jadi tidak
nggak lagi sibuk menginjak pedal gas. Kita tinggal cukup mengatur kecepatan dari tombol di jengkal kemudi. Kita bisa menaikkan kecepatan dengan tombol ini atau menurunkan kecepatan dengan tombol ini. Ada lagi satu fitur Honda Sensing yang sangat membantu dalam berkendara di jalan tol ini, yaitu fitur Lane Keeping Assist. Kalau sekarang Lane Keeping Assist-nya belum aktif. Sekarang kita aktifkan. Sudah ada di icon yang hijau di sebelah kanan. Ini Honda Sensing-nya akan menjaga kendaraan kita di tengah lajur seperti ini. Jadi sesekali kalau kita lepas dia akan mengambil alih kemudi, tapi tetap kita harus pegang setirnya. Di depan kita ada mobil, kita lihat Honda Sensing-nya, adaptive cruise control-nya akan menurunkan kecepatan. Tadi kita set kecepatannya di 100. Kalau jaraknya sudah masuk jarak yang kita tentukan, dia akan mengurangi kecepatan sesuai dengan kecepatan kendaraan di depan. Kalau di ikon sini masih kelihatan mobil kosong. Kalau sudah terbaca, nanti ada icon mobil. Ini tadi sudah. Oh, di depan larinya 100 juga berarti. Menurunkan kecepatan yang tadi kita setting 100 sesuai dengan kecepatan mobil yang di depan. Ini tampak dari ada icon mobil ya yang muncul di layar MID. Dan fitur lain yang ada di mobil ini yang sangat membantu juga adalah fitur Lane Departure Warning. Jadi ketika kita tanpa sengaja berpindah lajur tanpa memberi atau menyalakan lampu sign, mobil akan memberi peringatan, kemudian akan kembali meluruskan posisi mobil di dalam lajur. Misalnya seperti ini, dia akan mengembalikan posisi si kendaraan kembali di tengah lajur. Setelah berjalan sekitar 200 km, kami pun beristirahat kembali di rest area Heritage kilometer 260 ini.
Alhamdulillah sekarang setelah sekitar 200 km lebih berjalan dari terakhir di rest area Salatiga, dan kami ingin istirahat dulu sejenak di rest area 260 ini dengan rest area yang sangat unik, yaitu bekas pabrik gula yang sangat menarik isinya di dalam. Kemudian juga kami mau istirahat serta sholat dulu di Masjid As-Safar di belakang. Setelah ini baru kita langsung lanjut ke Jakarta non-stop. Sebenarnya banyak hal menarik di rest area ini. Dimulai dari gedung utamanya yang bersejarah, makanan yang banyak pilihannya, juga adanya area bermain anak-anak, dan masjid yang nyaman. Tapi karena waktu sudah menjelang sore, jadi kami hanya istirahat sebentar untuk makan siang dan sholat. Lalu perjalanan kami lanjutkan kembali. Alhamdulillah sudah sampai gerbang tol Cikampek, dan sekarang konsumsi BBM rata-rata 19,2 km per liter. Kilometer 28400 sekitar Cibitung. Ya, alhamdulillah setelah berjalan sekitar 493 km, konsumsi bahan bakar ya, sekitar 100. Konsumsi bahan bakar yang tercatat di MID 19,5 km per liter. Wah, ini sih rekor teririt yang pernah saya dapatkan selama perjalanan dari Klaten ke Jakarta atau Jakarta ke Klaten. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Jakarta lagi. Perjalanan dari Klaten kemarin memang
Kita jalannya santai, maksimal hanya kecepatannya di 100, bahkan jarang di 100, lebih banyak di sekitar 90, 95. Dan di jalan cuaca juga sempat hujan cukup deras, hujan petir yang membuat kita tidak bisa memacu kendaraan sesuai dengan kecepatan di kondisi cerah. Jadi ada batas kecepatannya lebih dikurangi kalau kita dalam kondisi hujan, antara 60 sampai 80 km per jam aja. Dan kita juga sudah coba beberapa fitur-fitur yang sangat membantu dari Honda HR-V ini. Fitur lane departure warningnya yang sangat membantu dan membantu kita juga untuk meluruskan kendaraan. Kemudian juga fitur ADAS-nya, maksudnya fitur adaptive cruise control dengan lane keeping assist, itu sangat membantu kita kalau kita cukup capek dalam menginjak pedal gas. Jadi fitur-fitur ini, fitur-fitur Honda Sensing yang disematkan di Honda HR-V ini, alhamdulillah bagi kami memang terasa sangat membantu dalam perjalanan. Dan untuk konsumsi bahan bakar, karena sempat macet dari daerah Cibitung sampai ke rumah, sebelumnya kami sempat mencatatkan konsumsi bahan bakar itu 19,5 km per liter. Itu konsumsi bahan bakar yang tertinggi yang pernah kami dapatkan. Dan tadi kita coba untuk metode full to fullnya dengan jarak itu 541-an kilometer. Tadi isi fullnya menghabiskan jumlah sekitar 29 liter. Jadi average consumption bahan bakarnya kalau kita hitung 541 dibagi 29 sekitar 18,1 km per liter. Bagi kami ini sangat irit karena sebelum-sebelumnya pakai Honda HR-V Gen 2 itu kami dapat di angka sekitar 1:16, 1:17. Dan juga kami coba pakai Toyota Rush ya, yang tahun 2011 manual sekitar 1:15 untuk perjalanan dari Klaten ke Jakarta. Dan kali ini dengan HR-V Gen 3 tahun 2023 ini kami dapat angka sekitar 1:18. Bahkan kalau lancar mungkin bisa 1:19, dan ini cukup impresif bagi kami. Dan apakah mobil ini worth it untuk digunakan? Nah, ini akan kembali bergantung kepada kebutuhan dan gaya menyetir kita. Kalau kita suka kendaraan yang akselerasinya cepat di RPM bawah, di kecepatan awal, mobil ini nggak cocok. Karena mobil ini lebih cocok untuk pengemudi yang santai bawaannya, yang tidak perlu untuk akselerasi cepat dari awal. Tapi kalau sudah laju mobilnya di atas 40, itu mobil ini sangat nyaman untuk cruising di jalan tol. Kemudian untuk akomodasi, memang untuk kapasitas bagasinya ini berkurang dibandingkan HR-V Gen 2 karena memang desain bodinya yang landai di bagian belakang, jadi kompensasinya memang kapasitas bagasinya berkurang. Tapi untuk akomodasi penumpang atau manusia yang ada di dalam mobil ini masih sangat nyaman, di belakang lega, dan sudah banyak fitur-fitur baru yang disematkan, seperti misalnya ada charger, ada ventilasi AC di belakang, chargernya banyak untuk di depan, dan fitur konektivitas dari handphone ke head unit, baik itu pakai Android Auto maupun Apple CarPlay, ini sudah bisa. Jadi, dan panoramic sunroof ini sangat
membantu meningkatkan kenyamanan, walaupun memang perlu dilapisi lagi dengan kaca film yang bisa meredam panas. Tapi ini memang membuat kabin HRV ini terasa mewah. Memang ada sedikit kekurangan, yaitu di bagian panoramic sunroof di belakang ini ya, harus copot satu persatu seperti puzzle. Tapi kami berpikir ini Honda memberikan kita kebebasan. Jadi kalau yang depan aja mau buka bisa, depan nggak mau kebuka bisa. Yang belakang mau yang kiri aja yang dibuka, yang kanan nggak dibuka, itu bisa. Jadi opsinya banyak. Memang semuanya masih terkendala dengan sistem buka tutupnya yang manual. Tapi bagi kami itu tidak masalah. Bahkan kebebasan ini memberi kami kenyamanan lebih. Jadi misalnya istri di belakang kanan, ya anak di belakang kiri, istri maunya buka, atau misalnya anaknya mau buka, istri nggak mau buka panoramiknya, semua bisa memilih sendiri tanpa harus ada satu yang mengalah. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada vlog road trip kali ini. Alhamdulillah perjalanan dari Jakarta Klaten, sekitar Klaten, terus Klaten Yogyakarta, keliling Yogyakarta, dan kembali dari Klaten ke Jakarta sudah kita tempuh. Dan insya Allah saatnya nabung lagi untuk road trip berikutnya, yang insya Allah kami akan coba road trip ke Bali. Insya Allah, bismillah, jika Allah mengizinkan. Oke, sampai ketemu di video kami berikutnya. Fadil Buan Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.